Al-Imam Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah, beliau mengatakan wajib kepada kalian untuk banyak bersyukur atas kenikmatan yang diberikan kepada kalian. Apapun kenikmatan, baik itu zahir, kenikmatan batin, kenikmatan agama, kenikmatan duniawi, seluruhnya berasal dari Allah. Qala ta'ala wa ma bikum min ni'matin faminallah. Wa ma bikum, apapun yang ada dalam diri kalian sekarang ini, min ni'matin berupa nikmat, faminallah, semua berasal dari Allah. Walillahi 'alaika minan ni'am ma ta'jizu an 'addihi wa ihsa'ihi. Dan wajib kepada kalian untuk Allah dari kenikmatan-kenikmatan yang sudah diterima, nggak mungkin kalian bisa menghitungnya, menjumlahnya. Fadlan 'anil qiyami bi syukrihi, terlebih lagi untuk melakukan syukur kepadanya. Nikmat luar biasa. Setiap hari Allah beri kepada kita sehat walafiat, selera makan nggak berkurang, ya. Badan capek sedikit ada alarmnya, rotok gereges, istirahat, sehat lagi. Nikmat, ya. Bahkan dikatakan tidak ada yang jelek dari Allah. Penyakit itu untuk membuat kalian lebih kuat. Allah ngasih kepada kita masalah, apa Allah benci sama kita? Enggak, masalah itu buat kita lebih kuat. Orang jatuh, pertama nangis, sakit, tapi ketika jatuh kedua kalinya nggak bakal nangis. Kenapa? Karena yang sakit yang pertama. Jadi jatuh itu nikmat. Dengan seperti itu tidak ada yang jelek dari Allah, tidak ada yang buruk dari Allah, semua berupa nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan kau untuk menghitung nikmat Allah nggak bakal bisa menghitungnya. Nikmat Islam, nikmat iman itu nikmat paling besar. Nggak ada nikmat yang paling besar seperti iman dan Islam. Kenikmatan makan ini sebentar, setelah itu diproses jadi kotoran, selesai. Nikmat apa? Sehat. Sekarang sehat. Suatu saat kalau sudah nggak jaga kesehatan bakal sakit. Nikmat paling enak itu iman Islam. Ya tarattab alaihi, bisa menghasilkan sa'adatud daraini, kebahagiaan hidup dunia akhirat. Makanya orang-orang kafir yang sekarang dengan kemegahannya, kemuliaannya, kekayaannya seperti itu, nikmat apa enggak? Enggak nikmat. Karena ada siksa yang menunggu buat mereka. Kalau kita ini harta seperti ini, banyak fakir, banyak sakit, itu nikmat. Kenapa? Setelah ini ada kenikmatan yang besar. Makanya Nabi mengatakan al-mu'min la yakhlu min illatin aw qillatin aw dhillatin. Mukmin itu nggak pernah hilang dari tiga. Min illatin, pasti punya penyakit, aw qillatin, atau mungkin miskin, qillatul mal, aw dhillatin, mungkin dihina. Makanya dikatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Duniawi ini adalah penjara bagi orang mukmin. Nggak enaknya kita ini penjara. Ya, wa jannatul kafir, surga dunia ini bagi orang kafir. Nanti ketika di hari kiamat dibalik, jannah lil mu'min wa sijnun lil kafir. Surga bagi orang mukmin, kemudian penjara bagi mereka orang-orang kafir, waliyadzubillah. Walau anna al-faqir al-maridha min al-muwahhidin tafakkar fi ma lillahi alaihi min an-ni'am. Andai ada satu orang yang fakir, sakit, ya, tafakkar, mikir atas kenikmatan yang Allah berikan, la syaghalahu ada syukrihi an mukabadatus sabri, pasti akan lebih sibuk untuk bersyukur daripada menahan sabar. Ya. Sabar ini sebentar, orang kena musibah ini sebentar, tapi kenikmatan ini lebih banyak daripada musibah yang diberi. Ayana tanya sama ente orang ini, setahun ini banyak sakitnya apa banyak sehatnya? Banyak sehatnya. Banyak senangnya apa banyak susahnya? Senang. Allah jadikan itu senang, kan ada pasang-pasangan, ada senang, ada susah, gitu kan? Tapi Allah jadikan porsinya beda. Senangnya 50%, susahnya 10%.
Terus 40%-nya di mana? Dibagi. Yang mirip dengan susah, 10%-nya bosan, 10%-nya apa? Malal, jenuh, 10%-nya khauf, takut. Tapi nggak sedih. Itu lutufnya Allah. Senangnya 50%. Terus sedihnya 10%. Nggak mungkin 50-50, nggak mungkin. Ada min rahmatillah, termasuk rahmatnya Allah. Ada orang tiap hari sedih. Ada orang ditinggal mati saudaranya, orang tuanya, paling berkabung 1 bulan. Ya, berkabung merasa sedih itu paling 1 bulan. Setelah itu senang. Nah, di antara sedih itu Allah jadikan variasi apa? Sumpah, jenuh, gelisah, khawatir, takut. Yang semuanya ini diganti sama Allah kesenangan 50%. Terus kita nggak syukur sama Allah, ngeluh terus sama orang. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan ngeluh terus. Idza masyahu syarru jazua. Kalau kena kejelekan musibah itu takut. Wa idza massahul khairu manu'a. Kalau dapat kebaikan pelit. Kalau kena musibah diceritai, satu pondok diceritai. Kita tahu bolpen anak hilang, bolpen ya. Kapan? 2 bulan yang lalu. Dia cerita lagi, dia tahu enggak? Minggu kemarin persis bolpen anak hilang. Yang diketok, yang ditampakkan itu apa? Musibah. Tapi kalau dapat kiriman, diam. Sama nih, akhi bukan apa. Ngasih tidak banyak deh akhi, kalau apa lumayan. Manual, pelit. Ya, tokonya kebakaran, ya Allah posting. Lihat, toko kebakaran, setiap hari posting. Toko kebakaran, dapur kena juga, hammam hancur. Ya. Diperbaiki paling 1 bulan, kena lebih zen, tambah rame. Pembeli tambah, yang datang lebih banyak. Tanyai, kok tambah rame punya tukang ini, punya toko ini. Itu orang lihat-lihat nggak beli. Ada manusia, ada pelit kan. Ada manusia. Makanya jangan sama dengan mereka-mereka yang tidak punya ilmu. Jangan ngeluh sama orang. Ya, siklus kehidupan begitu. Nggak ada orang senang terus. Ya, nggak ada orang sedih terus, nggak ada. Siklus kehidupan. Kadang senang, kadang sedih, kadang jenuh. Mana sumpah gitu. Kenapa? Tidak paham, pokoknya sumpah. Ini pernah ngerasakan begitu kan? Tiba-tiba ingat sesuatu, sumpah. Ya. Gimana? Ya seperti itu. Itu kenapa Ustaz? Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan orang sumpah tanpa sebab itu karena bau dosa yang pernah dia lakukan dahulu. Ya kan? Jadi dia melakukan dosa belum tobat, baunya itu dikarai sumpah. Apalagi di pondok. Kata Hayy Umar, kalau di pondok maksiat itu imbasnya bukan sama anak pondoknya, bahkan sama orang tua di rumah. Kalau dia sumpah karena maksiat di pondok, itu orang tuanya di belakang, imar rezeki syarat, bisa jadi nanti kena musibah gara-gara pelanggaran anak pondok di pondok. Makanya ini tempat ini baik. Kalau di tempat baik ini belum baik, anak tanya, mau di tempat mana lagi mau baik? Gak ada, ini paling baik sudah. Tapi kalau di sini rajin, nggak melanggar, gonun, dia diikuti aturan, nanti di rumah tadi itu orang tua hatinya tenang, senang, bunga, jembar, dapat rezeki, hakada. Fa'anil kabibadil istita'ah fi syukri rabbika, maka usahakan kepadamu untuk mengorbankan segala kemampuanmu untuk bersyukur kepada Tuhanmu. Tsumma al-i'tiraf bil 'ajzi 'anil qiyam, lalu kau harus mengakui ketidakmampuanmu untuk bima yajibu 'alaika min syukrih, melakukan kewajiban bersyukur dengan hakikat syukur. Dikasih mata, ya syukurnya apa? Jangan melihat sesuatu yang dilarang. Anak tanya, ada nggak manusia
yang memang matanya digunakan untuk ketaatan. Aglabiah secara mayoritas nggak ada, illa orang-orang soleh. Kelas orang awam, waktunya iman naik, nggak lihat TikTok. Waktunya iman jerungup, wah, yang dilihat yang bening-bening. Iman manusia gitu. Waktunya iman naik, sholat, ba'diyah qobliyah selesai. Duha kurang, berapa duha? 8. Tapi sekarang baru 12 lah. Ada iman lagi naik. Terawih 20 kurang. Misalnya itu, karena kira 40 ya. Nah, lagi naik. Kalau lagi turun, qobliyah ba'diyah dhayya, duha, praise, apa lagi? Terawih ditawar. Asal ikut Muhammadiyah 8 ya, yang sama. Nah, kata manusia.